Setelah reshuffle jilid ketiga ini benar-benar dejokowisasi dan gerindranisasi ya, dimana kemudian kekuatan Gerindra di kabinet sangat kokoh. Bagaimana tidak, Gerindra memegang 9 kementerian dan 9 wakil menteri. Bayangkan posisi yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ya, beberapa waktu yang lalu akhirnya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle jilid ketiga untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Akhirnya jabatan Menko Polhukam dijabat oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago, yang merupakan orang yang dulu menjadi sekretaris di Dewan Kehormatan Perwira yang menyidangkan Prabowo Subianto pada peristiwa kerusuhan 1998. Di saat itu adalah Prabowo posisi sebagai Pangkostrat yang kemudian disidang karena dianggap melakukan kekeliruan ya, ataupun apalah pada saat itu ya, dianggap melakukan penyelewengan hingga membuat saat itu keputusan adalah Prabowo diberhentikan dengan hormat ya, karena pada saat itu Presiden B.J. Habibie juga masih memandang Pak Soeharto sebagai mertua dari Pak Prabowo Subianto, hingga kemudian tidak dilakukan pemecatan secara tidak hormat, tapi pemberhentian dengan hormat ya. Kemudian posisi Menpora akhirnya diisi oleh Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, dan kursi Menteri BUMN dikosongkan, dan nampaknya ya, dengar-dengar adalah Kementerian BUMN akan dihilangkan karena sudah ada Danantara yang meleburkan ya, super holding yang meleburkan seluruh BUMN yang ada pada satu lembaga yang bernama Danantara ya. Makanya kemudian Kementerian BUMN nampaknya akan ditiadakan. Dan reshuffle kali juga jelas-jelas merupakan bagian dari dejokowisasi ya, atau menghilangkan kekuatan-kekuatan Jokowi pada pos-pos kementerian yang memegang peranan penting, yakni keuangan. Bagaimana tidak ya, kalau kita lihat misalnya Kementerian Keuangan yang kemudian dipindahkan ya, digeser dari sebelah Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudisadewa. Kemudian juga Kementerian BUMN yang tadinya Erick Thohir kemudian dihilangkan karena memang dikatakan sudah ada Danantara, dan juga kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Koperasi ya, bagaimanapun adalah keuangan desa ya, apalagi dengan diterbitkannya Koperasi Merah Putih ya, yang jumlah 80.000 di seluruh desa di Indonesia, yang kemudian juga merupakan bagian dari keuangan desa yang sangat mumpuni adalah Kementerian Koperasi. Yang tadinya di Menteri Koperasi dijabat oleh Budi Aris Setiadi ya, Budi Aris Setiadi Ketum Projo, yang kemudian diganti oleh kader Gerindra Ferry Juliantono. Luar biasa ini ya. Dan setelah reshuffle jilid ketiga ini benar-benar dejokowisasi dan gerindranisasi ya, dimana kemudian kekuatan Gerindra di kabinet sangat kokoh. Bagaimana tidak, Gerindra memegang 9 kementerian dan 9 wakil menteri. Bayangkan posisi yang sangat kuat dengan kementerian-kementerian kunci yang kemudian dipegang oleh kader-kader Gerindra. Luar biasa. Kemudian juga kemarin Pak Prabowo mengangkat Muhammad Kodari ya, akhirnya diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Hasan Nasbi tidak menjabat sebagai PCO lagi ya, dia ditempatkan sebagai komisaris di Pertamina sama PLN kalau nggak salah ya, sama dengan AM Putranto yang tadinya Kepala Staf Kepresidenan ya. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo juga sepertinya ingin ya memuliakan ya, atau orang-orang yang menghukumnya dulu ya, orang-orang yang benar-benar di Dewan Kehormatan Perwira itu yang kemudian tidak terlalu bercuap-cuap, itu kemudian dikasih posisi-posisi yang luar biasa seperti Pak Djamari Caniago. Dulu kan kalau kita lihat sejak tahun 2009 ketika Pak Prabowo itu ingin mencalonkan diri ya pada tahun 2009 sebagai wakil presiden, dulu para anggota Dewan Kehormatan Perwira itu selalu kemudian ngomong terkait peristiwa 98, terkait kemudian kejahatan Prabowo Subianto, mulai dari Agung Gumelar, Wiranto, kemudian siapa itu ya, kalau Pak Fahru Rozi dulu juga ngomong tapi nggak terlalu banyak, tapi yang terlalu banyak itu Agung Gumelar dan juga
Wiranto ya. Ini kan luar biasa. Ini ya kalau Pak Jamari Chandra yang posisi sebagai sekretaris, orang-orang yang melakukan pencatatan ya, itu kemudian tidak terlalu berkoar-koar. Dan perlu diketahui ya, Pak Jamari Chandra ini juga merupakan kader Gerindra. Baiklah, kemudian luar biasa ya. Artinya nampaknya sebentar lagi jika akan ada reshuffle lagi ya, kemungkinan yang akan berdebar-debar adalah Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian ya, Kapolri di era Jokowi yang ketahuilah ya, melompati 4 angkatan, yang kemudian membuat sistem ya, kepangkatan dan kenaikan pangkat di kepolisian juga semakin acak-adul sejak naiknya Tito Karnavian, yang kemudian dilanjutkan dengan tahun 2021 dipilihnya Listio Sigit Prabowo yang juga melewati 5 angkatan ya, yang semakin membuat sistem ya keperwiraan menjadi pusing. Dan apapun itu, kita lihat nampaknya reshuffle kabinet selanjutnya juga akan menyasar orang-orang Jokowi ya. Dan kalau kita lihat dari mulai reshuffle tanggal 7 September yang nampaknya tiba-tiba ya, dari pemilihan tanggal saja, tanggal 7 ya, itu kan menandakan ya, 7 itu kan Pak Jokowi ya sebagai presiden ke-7. Kan sebenarnya ya, kalau Pak Jokowi dulu kan setiap melakukan reshuffle kabinet atau pengumuman penting itu menunggu hari dalam weton Jawa. Biasanya setiap Rabu Pon atau Rabu Pahing gitu ya. Ini ya Rabu di weton Jawa itu Pon atau Pahing ya. Itu Pak Jokowi ya yang nampaknya ahli nujumnya atau kemudian mungkin ya penasihat spiritualnya itu selalu membisikkan untuk kemudian memilih hari-hari tertentu untuk kemudian melakukan reshuffle atau pengumuman penting ya. Nah, kalau KPK biasanya hari Jumat ya sebagai hari keramat ya, atau hari nahas bagi orang yang akan jadikan tersangka ya. Dan kali ini Pak Prabowo tidak nampaknya tidak terlalu memilih hari ya, tapi kalau kita lihat tanggal ya, tanggal 7, 17 ya. Jadi ada nuansa tanggal 7 yang kemudian untuk menggeser anasir-anasir Jokowi. Ini semakin menarik ya. Walaupun ini hanya cocok logi ya. Tapi kalau kita lihat, oh benar juga ya. Apalagi kemarin tanggal 7 September itu bertepatan dengan malamnya itulah peristiwa gerhana bulan total merah darah ya. Ini kan luar biasa ya. Nah, ini kan dalam ilmu astrologi, wah ini ada kejadian besar. Tapi itu kita nggak usah bahas, nggak penting ya. Tapi yang jelas reshuffle kali ini benar-benar terlihat dejokowisasi dan juga adanya gerindranisasi. Dan juga kalau kita lihat nampaknya memang pencopotan misalkan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam dan Hendrar Prihadi sebagai kepala lembaga gitu ya, itu menandakan memang nampaknya Pak Prabowo semakin mempertegas ya posisi PDIP. Kalau memang mau di luar pemerintah ya sudah di luar pemerintahan, kalau mau masuk ya silahkan masuk. Nampaknya seperti itu ya, walaupun nampaknya memang sebenarnya PDIP sendiri mengaku ya bahwa hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri memang tidak ada masalah ya. Bahkan memang beberapa waktu yang lalu ya, Pak Prabowo kan sempat datang ke ulang tahunnya Ibu Megawati ya, kemudian saling tukar kado dan lain sebagainya. Memang secara hubungan personal ya, apalagi memang Prabowo dengan Megawati tidak ada kelas ya. Berbeda misalkan dengan antara Megawati dengan SBY ya, bahkan yang selama 2 kali pelantikan Pak SBY Ibu Megawati tidak pernah datang ya. Bahkan kemudian apalagi hubungan Megawati dengan Jokowi yang sangat tidak akur ya, apalagi setelah peristiwa Pilpres 2024 ya, dengan kemudian Jokowi meninggalkan PDIP dan mengkhianati PDIP ya, padahal sudah dibantu luar biasa ya, sudah dibesarkan sejak menjadi wali kota Solo sampai menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali. Dan kali ini nampaknya memang reshuffle yang sangat ya ditunggu-tunggu, walaupun masih jauh dari harapan sebagian masyarakat ya, yang tadi diantara adalah mencopot Kapolri ya, kemudian juga mencopot jelas-jelas menteri-menteri titipan ya. Tapi nampaknya ya bisa jadi inilah strategi memakan bubur panas dari pinggir terlebih dahulu ya, sabar. Tapi yang jelas ini akan semakin menarik ya, dan apakah kedepannya ya, apakah benar info yang mengatakan bahwa jabatan Kapolri dan Panglima TNI ya ditunggulah sampai 1 tahun ya. Itu kan ada info seperti itu ya, dimana kemudian Pak Jokowi meminta Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI dipertahankan sampai 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Artinya nanti 1 tahun di 20 Oktober 2025 ya. Dan kita lihat apakah
bulan madu politik ya antara Prabowo dan Jokowi akan segera berakhir, atau ini bagian dari hanya pengaturan posisi, artinya posisi dan komposisi, di mana kemudian posisi Prabowo dan Gerindra itu diinginkan untuk memegang posisi yang kuat di kabinet merah putih, tidak kemudian terlalu dominan dengan Jokowi. Dan kalau kita lihat juga komposisi Golkar masih aman, PAN masih aman, PKB jabatan simbolis, jabatannya cukup lah ya, jabatan simbolis. Kemudian juga PSI yang ada Giring sebagai wakil menteri kebudayaan, kemudian ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang merupakan sekjen PSI, dan beberapa nama yang kemudian memang jabatan simbolis saja. Kita lihat seperti apa nantinya reshuffle selanjutnya, apakah lebih dahsyat ya, benar-benar pembersihan antek-antek Jokowi, atau hanya tetap dipertahankan pada posisi-posisi yang tidak strategis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.